Salam, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Imelda Teva. Saya adalah guru mata pelajaran IPA terpadu di SMPTK Iman Putun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja dengan materi sistem pencernaan pada manusia, terkhususnya pada organ penyusun sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih. Salam anak-anak. Salam. Semua sehat? Sehat. Oke, kalau semua sehat berarti semua siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Terkhususnya untuk mata pelajaran IPA terpadu. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, terkhususnya pada organ penyusun sistem pencernaan. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita di hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Yang bersedia silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kita dengan sangat mendengarkan dalam doa. Bapak kami makasih Bapak. Amin. Baik, terima kasih buat Infanteri yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk kita memulai pelajaran kita di hari ini. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita di hari ini, Ibu akan melakukan absen atau mengecek kehadiran siswa-siswa di hari ini. Si Orianti Otu, Yiska Detilda Teva, Yurni Una, Palen Otu, semua hadir. Tidak ada yang sakit toh? Ya. Oke. Kalau begitu kita akan melanjutkan materi kita di hari ini. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke. Ibu harap bahwa apa yang kita belajar, tolong belajar supaya tidak boleh lupa. Bisa? Bisa. Telah menyediakan beberapa potongan kue untuk kalian makan. Ya, silakan bagi. Masing-masing ambil satu lalu bagi yang di belakang. Ya, silakan. Oke, semua sudah dapat kue? Sudah. Silakan makan. Adik-adik semua sudah makan kue? Sudah. Ibu akan bertanya, ketika adik-adik makan, apa yang adik-adik rasakan? Adik-adik merasa karena makanan itu masuk ke dalam, masuk melalui organ-organ pencernaan sehingga adik-adik merasa Oke. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengolah makanan tersebut sehingga kita merasa kenyang. Dan makanan yang diolah di dalam tubuh akan menjadi energi dalam tubuh kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tidak makan berarti kita lemah dan tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan aktivitas kita setiap hari. Ikut di sini Ibu akan menampilkan sebuah video animasi tentang sistem pencernaan. Baik, adik-adik tolong perhatikan di depan karena kita menggunakan laptop. Jadi Ibu harap supaya semua perhatikan. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tahu panjang 20 cm yang menghubungkan antara bahan pencernaan makanan. Baik, adik-adik semua sudah menyaksikan video yang Ibu tontonkan? Sudah. Di sini Ibu akan
Yang ketiga, siswa membuat representasi visual atau gambar sederhana tentang sistem pencernaan pada manusia berdasarkan dengan keterangan. Semua perhatikan ke depan. Di sini ibu telah menyediakan sebuah gambar tentang sistem pencernaan. Semua bisa lihat? Bisa. Oke. Kalau semua bisa lihat, maka ibu akan menjelaskan tentang organ penyusun sistem pencernaan. Yang pertama itu makanan akan masuk melalui mulut. Terus makanan itu akan melalui kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, dan menuju ke anus. Oke, semua mengerti? Mengerti. Oleh karena itu, ibu akan bagi adik-adik dalam 3 kelompok. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Oke, silakan duduk dalam bentuk kelompok. Baik adik-adik, tolong perhatikan di lembar kerja peserta diri yang sudah ibu bagikan kepada kalian. Semua sudah memperolehnya? Sudah. Semua sudah memperoleh NKPD, berarti semua wajib untuk perhatikan apa yang ada di dalam NKPD tersebut. Di dalam NKPD terdapat beberapa soal yang harus didiskusikan di dalam setiap kelompok. Baik, untuk kelompok yang pertama mengerjakan soal kegiatan 1. Sedangkan kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2. Sedangkan kelompok 3 perhatikan kegiatan kelompok 3 untuk kerjakan. Baik, ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk setiap kelompok melakukan diskusi. Silakan. Kalau tidak paham di mana, tolong ditanyakan kepada saya. Ada yang mengalami kesulitan pada saat berdiskusi? Kalau ada, tanyakan kepada ibu. Kelompok selesai diskusi, kita akan melakukan presentasi dari setiap kelompok yang tadi ibu sudah bagi. Jadi yang sudah, tolong perhatikan kembali hasil diskusi supaya pada saat presentasi sesuai dengan apa yang kamu kerjakan atau kamu diskusikan. Jadi untuk ini 3 kelompok semua sudah selesai diskusi? Sudah. Oke. Kalau semua sudah selesai diskusi, sekarang ibu akan meminta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan lalu mempresentasikan hasil diskusi. Oke, di bagian depan sedikit. Oke. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Tolong perhatikan teman-teman kelompok 1 pas saat mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ-organ penyusun sistem pencernaan, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Ya, silakan untuk kelompok 2 yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih.
kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan organ-organ penyusun sistem pencernaan. Baik. Untuk kelompok 2, pertanyaannya untuk kelompok 1 harus menjelaskan ulang tentang organ-organ penyusun sistem pencernaan. Baik, bisa pahami pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2? Bisa? Oke, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Membaca kembali tentang organ-organ penyusun sistem pencernaan yang tadi kamu presentasikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan organ-organ pada sistem pencernaan. Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan terhadap jawaban yang diberikan kepada atau penjelasan yang diberikan kepada kelompok 2. Pas, oke. Kalau pas, berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi dari setiap organ. Kelompok 1 dan kelompok 3 tolong perhatikan ke depan. Silakan. Mulut tempat awal pencernaan mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan saluran penghubung mulut dan lambung mendorong makanan dengan gerakan peristaltik. Lambung mencerna protein secara kimiawi, enzim pepsin, dan mekanis gerakan otot. Usus halus tempat utama menyerapkan sari-sari makanan dan pencernaan kimiawi secara sempurna. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Anus mengeluarkan sisa. Oke. Baik, untuk kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan materi tentang fungsi dari setiap organ penyusun sistem pencernaan. Di sini Ibu memberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan fungsi dari setiap organ pencernaan. Oke. Untuk pertanyaan yang telah diajukan dari kelompok 1, kelompok 1 meminta agar kelompok 2 menjelaskan ulang tentang fungsi dari setiap organ penyusun sistem pencernaan. Silakan. Mulut tempat awal pencernaan mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan saluran penghubung mulut dan lambung mendorong makanan dengan gerakan peristaltik. Lambung mencerna protein secara kimiawi, enzim pepsin, dan mekanis gerakan otot. Usus halus
tempat utama penyerapan sari-sari makanan dan pencernaan kimiawi secara sempurna. Usus besar menyerap air dan membentuk feses, anus mengedarkan sisa. Sudah? Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Oke, kalau sudah pas dan semua sudah mengerti apa yang dipresentasikan atau dijelaskan oleh kelompok 2. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Baik, sekarang kita akan melanjutkan diskusi untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Silakan. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi, serta berikan contoh. Buatlah bagan sederhana atau narasi singkat tentang perjalanan roti tersebut dari mulut hingga ke usus besar. Mengapa dinding usus halus memiliki banyak lipatan, dan contoh kaitkan dengan fungsinya. Pencernaan mekanis mengubah ukuran makanan secara fisik, contoh punya gigi. Pencernaan kimiawi mengubah zat makanan kompleks menjadi sederhana dengan enzim, contoh kerja enzim amilase memecah amilum. Contoh roti dikunyah di mulut, mekanis dicampur air liur, kimiawi masuk ke kerongkongan, didorong ke lambung, di lambung protein dicerna, lalu roti menjadi bubur makanan yang masuk ke usus halus. Di usus halus sari-sari makanan diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Dinding usus halus berlipat-lipat dan memiliki jonjok untuk memperluas area permukaan penyerapan. Semakin luas permukaannya, penyerapan sari-sari makanan menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, untuk kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin ada dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Oke, kalau pas kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduk. Ada yang bisa sebutkan ulang organ-organ penyusun sistem pencernaan? Oke, yang bisa angkat tangan lalu berdiri untuk menjawab pertanyaan. Silakan yang bisa. Oke, silakan Yiska. Baik, organ penyusun sistem pencernaan. Makanan itu akan masuk yang pertama kali itu akan melalui apa? Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, Terima kasih. baik. Berikan aplaus kepada Yiska yang akan melanjutkan pertanyaan. Jelaskan fungsi mulut. Ya, silakan Rizky. Mulut, pencernaan dimulai di dalam mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanis oleh gigi yang mengunyah makanan serta pencernaan kimiawi oleh enzim amilase tritalin yang terkandung dalam air liur. Enzim ini berfungsi memecah karbohidrat saat itu menjadi gula sederhana. Lidah membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Baik.
keberagaman penyerapan nutrisi. Panjangnya bisa mencapai 6 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Usus 12 jari duodeno, Di sini makanan bercampur dengan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. 2. Usus kosong jejunum, tempat di mana pencernaan berlanjut. 3. Usus penyerapan ileum, permukaan dalamnya dipenuhi tonjolan kecil pilih yang berfungsi memperluas area penyerapan nutrisi. Baik, tepuk tangan buat kalian yang sudah bisa menjawab. Di sini Ibu akan bertanya, selalu semua wajib untuk menjawab. Bisa? Bisa. Oke. Coba semua sebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan. Yang pertama apa? Rongga mulut. Yang kedua? Kerongkongan. Yang ketiga? Lambung. Yang keempat? Usus halus. Yang terakhir? Usus besar. Yang terakhir? Anus. Jadi ada berapa organ yang berperan dalam sistem pencernaan? 5. Oke, Ibu harap agar apa yang kita pelajari hari ini pulang belajar ulang, baik dari sumber internet atau buku, sehingga pelajaran hari ini kamu boleh ingat. Bisa?